Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asharatu anwa'in minal adabi. Al-awwalu ayyutahhira qalbahu min kulli ghassin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin liyaslaha bidzalikal qabulul ilmi wa hifdhihi. Pagi ini kita bahas tentang akhlak. Kata Pak Agus kemarin ada selingan akhlak. Jadi pagi ini diselingi dengan pelajaran akhlak. Cuman yang pertama kita bahas di sini adalah adab dan akhlak orang yang sedang mencari ilmu. Ya, adab akhlak orang mencari ilmu. Ya, fi nafsihi untuk dirinya sendiri. Artinya untuk pribadinya, bukan untuk yang lainnya. Ya, cuman sebelum cerita jauh kita bedakan ada adab, ada akhlak, ada etika, ada perangai. Ya, itu sering orang ketukar-tukar. Ya, kalau akhlak itu artinya pasti ada sumbernya dari ayat maupun dari hadis. Jadi kalau cerita akhlak pasti ada referensi ayatnya, ada referensi hadisnya. Tetapi kalau adab itu lanjutan dari akhlak. Jadi enggak ada dalil di Al-Qur'annya, di hadisnya enggak ada, tetapi secara substansi ada. Gitu. Namanya adab. Ya, sehingga adab itu bisa mencakup peradaban dari segala sisi. Jadi ada adab atau etika yang mencakup misalnya kaitannya dengan ibadah, salat ada adabnya, haji ada adabnya. Ya, tapi ada lagi yang mencakup sehari-hari. Ya, ada adab berumah tangga, ada adab bertetangga. Jadi kalau substansinya mah ada di dalam hadis, tetapi tidak langsung. Itu misalnya kalau di hadis Nabi menyebutkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan menyinggung tetangga, ya kan? Itu kan hadis, artinya akhlak namanya. Orang berakhlak dengan tetangga enggak boleh nyinggung perasaan tetangga. Otomatis substansinya luas kan, menyinggung itu kan isinya banyak. Ada orang kesinggung dengan tetangga karena ucapan itu, maka jagalah ucapan, jangan nyinggung tetangga, namanya adab. Ya. Kemudian jangan nyinggung tetangga dari sisi perilaku. Ya, perilaku itu artinya ucapannya memang enggak apa-apa, cuman gesturnya mencerminkan singgungan. Ya kan? Jadi misalnya ketemu tetangga cemberut, itu kan bisa menimbulkan ketersinggungan. Itu adab namanya. Kemudian etika, ada lagi etika ya. Kalau etika itu norma baik yang dicipta oleh manusia berdasarkan kebijakan yang benar. Itu namanya etika ya. Lah, orang sering nyebut ya etika itu ada etika politik, gimana caranya pengen menjalankan dunia politik, ya kan? Sehingga ada etika politik. Nah, itu ada yang namanya etika makan.
Ya, makan itu kan etikanya banyak, minum juga etikanya banyak. Artinya ada aturan yang dibikin manusia, tetapi sebenarnya tidak bertentangan dengan referensi ayat maupun hadis Nabi. Itu. Sehingga kalau ada orang lagi hajatan pakai jas, kira-kira etika apa akhlak? Ya itu. Ada orang hajatan pakai pakaian adat, itu etika apa akhlak? Nah, disitulah kan kayaknya kalau Nabi nggak pernah pakai baju pengantin begitu, pernah ya? Nggak pernah kan ya, pakai baju adat Makassar gitu. Nabi pernah pakai nggak? Kan nggak pernah pakai, ya kan? Kemudian adat pengantin ciri Jawa, ciri Sunda, ciri Batak, ciri Padang, itu kan ya. Itu nggak ada nggak ada hadisnya secara langsung, tetapi substansinya ada. Itu bahwa Nabi menyebutnya ada istilah ahli nikah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, nikah itu kata Nabi perlihatkan kepada banyak orang, ngundang tetangga, ngundang teman, ngundang segala macam supaya yang lain tahu dia sudah nikah, itu kan. Karena kalau nikah diam-diam dibilangnya belum nikah, dibilangnya selingkuh nantinya, kan gitu itu. Maka ada etika kata Nabi, perlihatkan ke banyak orang, ya kan, itu etika ya, akhlak ya, akhlak. Kemudian ketika tampil di banyak orang, kan Nabi juga nyuruh innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha baik, menyukai yang indah dan baik. Artinya substansinya tampil indah itu ada. Soal bentuk tampilnya, dan disitulah menyangkut adat tradisi yang sudah dibenarkan oleh manusia itu sendiri. Ya, yang Batak pakai tradisi Batak yang sudah dibenarkan oleh mereka. Ya, kemudian Jawa seperti itu, Sunda begitu dan seterusnya. Itu tidak salah, namanya etika. Ya, karena Nabi sendiri pernah mau datang ke satu pertemuan, Nabi dandan rapi, bajunya yang terbaik, semuanya pakaian yang terbaik. Ditegur sama Aisyah, ya Rasul, bukankah itu riya, pamer? Riya kan pamer. Rasul mau kemana? Mau ketemu banyak orang. Kenapa tampilannya begitu meyakinkan? Itu kan riya, kata Siti Aisyah. Lalu Nabi menjawab, Aisyah, riya itu kalau hubungannya ibadah dengan Allah. Kalau cuman ketemu banyak orang, mau nggak ada istilah riya. Justru dianjurkan tampil yang menyenangkan banyak orang, gitu. Jadi nggak ada istilah riya kalau orang kumpul-kumpul pakai pakaian bagus. Ya justru dianjurkan seperti itu bahasa Rasulullah. Nah, kemudian karena cerita akhlak menyangkut juga yang lain-lain, maka akhlak manusia bisa dibagi menjadi dua. Ada akhlak dari sisi zahir fisik, ada akhlak dari sisi hatinya manusia dan pikiran manusia. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah adab akhlak yang menyangkut orang yang sedang cari ilmu. Orang cari ilmu harus punya adab, punya akhlak. Yang pertama, an yutahhira qalbahu min kulli ghassin. Ya, hatinya harus suci dari segala bujuk rayu yang tidak baik. Jadi memang susah ya. Cari ilmu itu hatinya harus bersih, jauh dari kotoran hati termasuk tipu menipu, wagilin, dan kemudian unek-unek yang tidak baik. Jadi ini berarti hatinya orang cari ilmu itu akhlak pertama, hatinya harus bersih, hatinya harus suci, pikirannya juga harus suci. Kalau enggak, pikirannya enggak baik, misalnya unek-unek, gurunya orang miskin, ya misalnya, ada kan enggak berani ngomong, dosen saya di mobilnya jelek, itu juga enggak boleh.
unek-unek yang nggak baik walaupun nggak diucapkan dalam cari ilmu itu nggak baik. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum unzur maqal wala tanzur mangqal. Kalau cari ilmu dengan gurunya yang dilihat harus ucapan gurunya baik apa tidak baik. Tapi wala tanzur mangqal, jangan lihat siapa yang bicara. Yang dilihat bicaranya apa, bukan siapa yang bicara. Nah, itu hadis nabinya kayak begitu. Dari situlah kemudian orang cari ilmu itu yang dilihat ilmu yang disampaikan, bukan siapa, sifatnya kayak bagaimana. Karena kalau ceritanya begitu nanti gurunya yang ganteng muridnya banyak, gurunya jelek muridnya nggak ada gitu ya. Jadi karena apa? Karena dilihat dari orangnya, ya orangnya hebat, tidak, baru muridnya senang. Orang gurunya nggak hebat, lalu tidak suka, itu tidak boleh. Yang dilihat justru ilmunya. Ya makanya Nabi itu punya sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu sahabat Nabi yang jenius, cerdas, ahli hadis yang riwayatnya terbanyak. Abdullah bin Mas'ud itu walaupun sepinter itu, dia punya kelemahan dan kekurangan karena orangnya pendek sehasta seperapat. Jadi sehasta kan segini, kalau tambah seperapat segini berarti kan ya. Jadi orangnya pendek Abdullah bin Mas'ud. Kalau bahasa kita apa itu Pak Guru? Kerdil, orang kerdil ya, kerdil, orangnya kecil ya, tetapi jeniusnya luar biasa. Nah di situ Nabi pernah bilang ketika ada satu pertemuan, Ibnu Mas'ud datang terlambat. Nabi sudah ada, semuanya sudah kumpul, dia datang terlambat. Maklum karena kecil jalannya lambat ya kan? Ya karena dia kecil jalannya lambat kan, datangnya terlambat itu. Begitu datang terlambat, lewat di depan para sahabat mau salaman sama Rasul. Sahabat yang di depannya ini lihat dia terlambat, bahasanya gini, si pendek baru datang. Ngobrol sama temennya, si pendek. Kalau kita si kerdil baru datang, tuh lihat tuh si kerdil baru datang. Jadi obrolan di samping ini kedengaran sama Rasul di sebelah sana. Nabi langsung berdiri marah. Marahnya Nabi, hai sahabatku semua, kalian harus tahu bahwa nilai manusia bukan dari fisiknya. Seandainya, ya Nabi bahasanya itu, seandainya gunung Uhud itu kalian rubah jadi emas, kalian sedekahkan karena Allah fisabilillah, maka pahalanya tidak seimbang dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Betisnya yang telah dicebol itu kan, pahalanya tetap besaran pahalanya betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kalian ledek kalau bahasa kita. Tapi Nabi nggak nyebut yang kalian ledek kan. Jadi Nabi kalau cerita mau marah itu nggak pernah langsung nuju ke satu orang, nggak pernah. Ini kan kesinggung cuman dua orang yang cerita, si pendek baru datang gitu kan. Lah Nabi bahasanya langsung umum gitu, marahnya nggak langsung ke tujuan ini, enggak. Ya bahwa kakinya Ibnu Mas'ud punya lebih banyak pahala dibanding gunung Uhud jadi emas disedekahkan. Itu artinya adab orang bergaul, jangan suka mencela fisik seseorang. Itu. Nah, itu adab sekaligus akhlak karena ada referensi dari Rasulullah. Lah di sini orang cari ilmu, kalau pengen sukses cari ilmu, hatinya harus suci dari segala penyakit hati, termasuk unek-unek yang tidak baik. Wahasadin, bersihkan hati dari rasa dengki. Ya, dengki itu kan saudaranya iri, ya kan, dari iri kemudian dengki. Iri itu artinya merasa nggak suka kalau ada orang lain lebih, itu kan.
Ya, kemudian kalau dengki lama-lama dia pengen kebaikan yang dimiliki orang lain pindah ke dia, lalu orang lain jadi jatuh lagi. Itu namanya hasad. Ya, makanya kalau bahasa Nabi, penyakit dengki, penyakit hasad itu berbahaya dalam kehidupan manusia. Ya, sampai Nabi bilang al-hasud la yasud. Orang yang punya penyakit hati namanya iri dan dengki pasti tidak bisa jadi pemimpin. Itu bahasa Nabi. Kalau pengen jadi presiden, hilangkan rasa iri, hilangkan rasa dengki. Kalau pengen jadi wali kota, jadi lurah, jadi camat, hilangkan rasa iri, hilangkan rasa dengki. Karena kata Nabi, orang punya sifat iri dengki nggak akan bisa mimpin orang lain. itu. Ya, makanya kalau orang pengen jadi kades, pengen jadi lurah, kemudian dengki dengan lawannya, boleh jadi nanti lawannya dimatikan. Ya, itu. Makanya dulu pernah ada pembunuhan di daerah selatan. Daerah mana itu? Pemilihan kades. Ya, begitu kalah lawannya dibunuh di pinggir laut tahun 2002 ya. Itu gara-garanya tadi pengen mimpin, penyakit dengkinya dan irinya nggak dibuang. Akhirnya lawannya dia yang kalah ini yang bunuh, bukan yang menang, yang dibunuh yang menang kan. Ya itu. Karena tadi mental dengkinya belum hilang. Kemudian adab akhlak orang cari ilmu lagi, wasu'i aqidatin. Selamatkan hati, bersihkan hati dari akidah yang buruk, akidah yang tidak baik. Ya, makanya luruskan akidah dan imannya ketika orang sedang mencari ilmu. Ya, kenapa? Ya karena orang cari ilmu itu kan ilmu itu yang punya Allah. Dia cari ilmu dari Allah, maka akidah imannya harus lurus dulu. Ya, gimana caranya? Cari ilmu karena Allah. Itu. Memang ada orang cari ilmu bukan karena Allah, mungkin saja ada. Ya, jadi cari ilmu niatnya harus karena Allah. Itu akhlaknya orang cari ilmu dari sisi akhlak batinnya. Ya, yaitu bahwa ilmu punya Allah, cari ilmu kita minta kepada Allah, maka carinya harus karena Allah. Sehingga Nabi pernah mengancam siapa yang cari ilmu niatnya ingin hebat-hebatan dengan ilmunya, fa'ilan nar, maka jurusannya ke neraka. Itu. Jadi misalnya saya cari ilmu lah, nanti kalau udah pinter di kampung ini saya paling hebat. Itu niat yang salah dalam mencari ilmu. Sehingga pernah ada kisah orang kuliah di luar negeri ke negara Timur Tengah, orang kampung. Ya, begitu udah pinter pulang ke kampung, Jumatan ceritanya. Begitu Jumatan, imamnya disalahkan di depan umum. Ya, akhirnya dia digebukin orang semasjid. Ya, digebukin orang semasjid. Ya. Ya kenapa? Ya karena dia walaupun pinter baru pulang dari Mekah, pulang kemudian imamnya dimarahi, disalahkan di depan umum, ya kan marah masyarakat, wong kiainya dia kok dimarahi, ya kan ya. Walaupun misalnya dia benar, tetap akhlaknya salah. Gitu. Ya karena akhlaknya salah, maka dia digebukin orang semasjid. Gitu. Ya maka itu karena tadi niatnya dia cari ilmu, pengen menganggap orang lain bodoh, dia paling pintar. Lah merasa begitu itu salah. Gitu. Ya makanya orang cari ilmu harus dihiasi dengan akhlak,
di antaranya akhlak yang disebut tawadu. Punya ilmu, punya akhlak tawadu, itulah yang dituntut. Bukan punya ilmu akhlaknya malah sombong, digebukin orang semasjid itu. Kemudian wasu'i khuluqin. Ya, cari ilmu harus melindungi, mensucikan hatinya dari akhlak yang tidak baik. Artinya cari ilmu itu bahasa Qur'annya kan begini, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unsuzu fansuzu. Kata Quran, cari ilmu itu satu dengan yang lain ada akhlaknya, yaitu harus diberikan tempat yang nyaman antara pencari ilmu yang satu dengan yang lain. Apabila ada perintah Allah, lapangkan tempat cari ilmu, lapangkanlah untuk orang yang lain. Dengan kata lain, orang cari ilmu harus duduk nyaman, tidak boleh berdesak-desakan. Gitu kan? Lah ini bukan longgar lagi, ini mau kelonggaran. Ya, ini bukan longgar lagi, Pak Guru ya, kelonggaran. Ya. Di sekolah biasanya, saya dulu sekolah itu malam zaman dulu masih tahun 78 masuk sekolah itu ya. Ya Allah, meja satu isinya berempat, Pak Guru. Ya kan, ya rapat kan ya. Ya meja satu, kursi meja satu dengan kursinya kan panjang, diingklik orang nyebut itu kan ya. Meja satu, harusnya kan meja satu berdua ya Pak Guru ya. Ini mau berempat. Akhirnya nggak nyaman, baru nulis kesenggol temennya, salah lagi. Baru nulis kesenggol salah lagi. Akhirnya kadang-kadang kedorong jatuh lagi nulis, jatuh ya kan. Ya karena ya kursi 4 gimana, harusnya 2 orang 4 orang. Dari situ kemudian tidak nyaman, sering terjadi berantem. Kan itu Pak Guru ya. Kedorong jatuh berantem sama temennya. Nah itu dalam Quran nggak boleh. Cari ilmu, akhlaknya harus memberikan tempat yang longgar dan nyaman. Lalu sekarang yang begitu itu mahal. Ya kan, orang cari ilmu yang satu kursi satu meja itu mahal bayarnya Pak Guru. Ya kan ya, sekolah yang mahal itu kan satu kursi satu meja satu murid gitu kan ya, itu yang mahal. Yang agak mahal satu meja 2 orang, yang agak murahan 3 orang gitu kan ya. Nah, itu ya kan begitu kan sekarang. Sekolah yang disebut SDIT, sekolahan plus sekolahan unggulan, itu satu meja satu murid gitu kan, satu meja satu kursi satu murid gitu. Nah harusnya Islam nggak seperti itu, nggak ada istilah mahal nggak mahal. Cari ilmu, akhlaknya kata Quran harus nyaman duduknya, longgar duduknya. Itu. Nah di sini akhlak yang baik dalam cari ilmu harus. Untuk apa? Tujuannya liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdzi. Ya, agar orang mudah menangkap ilmu, paham, menghafal ilmu. Jadi paham, nangkep ilmu, mudah hafal karena niatnya baik, imannya baik, hatinya bersih, pikirannya bersih. Itu. Wal ittila ala daqaiqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidihi. Ya selanjutnya dia bisa menelaah dengan cermat terhadap makna yang lembut, bahkan makna yang tersirat sampai yang tersurat. Jadi kalau orang nyaman mencari ilmu, gampang nangkep ilmu, gampang hafal ilmu, bahkan mampu mencermati isi ilmu yang mendetail sekaligus yang tidak tertulis. Yaitu disebut dengan ya yang tadi itu, yang tidak dijelaskan, ya, dipahami dengan teliti. Ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan memperbaiki niat dalam cari ilmu.
Contoh niat yang benar gimana? Ayaksida wajah Allah wal amal bihi. Niat cari ilmu karena Allah dan mengamalkannya. Jadi saya cari ilmu karena Allah, nanti kalau sudah dapat ilmu saya akan mengamalkannya. Nah, apakah ada orang cari ilmu niat untuk tidak diamalkan? Mungkin saja ada. Ya, orang cari ilmu itu kan niat cari ilmu untuk menambah wawasan bisa diamalkan. Memang ada orang cari ilmu susah diamalkan, itu ada. Ya, kita jadi belajar jadi astronot, tapi kitanya nggak punya ilmu astronomi, tapi nggak punya alat, bisa nggak terbang? Nggak bisa. Ya iya kan. Makanya dalam Islam cari ilmu itu yang paling awal ilmu waqi'iyah, ilmu yang bisa dijalankan sehari-hari. Itu. Daripada cerita di atas angkasa ilmunya ada nggak bisa dijalankan, atau mendingan belajar bikin serabi bisa diamalkan, kan itu. Nah itu ilmu itu memang pilihannya kayak begitu. Jadi niat cari ilmu untuk diamalkan, karena sekarang ada paham yang disebut Islamologi. Orang cari ilmu sampai pinter tapi nggak diamalkan, disebut kelompok Islamologi. Ya, jadi Qurannya hafal, hadisnya hafal, kalau seminar pinter, dalilnya hafal semua, tapi sholatnya ente. Itu sekarang banyak. Ya, namanya kelompok Islamologi. Jadi Islam cuman ilmunya saja, bukan diamalkan. Itu sekarang ada kelompoknya. Itu. Tapi kalau cerita Islam mau pinter beneran, tapi nggak ada yang dijalankan. Lalu buat apa kan? Nah, di sini cari ilmu niatnya harus untuk diamalkan. Itu akhlaknya. Ya, wa ihya asy-syari'ah. Selanjutnya niat cari ilmu untuk menegakkan syariat Nabi yang mulai ditinggalkan umat Islam. Memang ada syariat Nabi yang mati ditinggalkan umat Islam? Ada enggak? Banyak. Adzan tengah malam, itu hadisnya sahih, di hadis Muslim ada, di hadis Bukhari ada. Iya kan? Adzan tengah malam jam 1, jam 2, jam 3. Ada nggak Pak Guru? Ada kan, tapi nggak banyak kan? Iya. Di Saibulu, Yayasan Turki ya, yang pinggir jembatan itu ya. Iya, itu punya orang Turki. Ya, Sulaimaniyah namanya ya. Lah itu ya syariat Nabi tapi ditinggalkan umat. Lah cari ilmu di antara tujuannya adalah kalau sudah dapat ilmunya, saya niat ingin menghidupkan syariat yang ditinggalkan umat. Yaitu di antaranya adzan tengah malam. Kalau di Jakarta adzan tengah malam adanya Masjid As-Syafi'iyah. Kalau di Bandung Masjid Raya Bandung, itu kan Pak ya. Ada masjid adzan tengah malam Tujuannya membangunkan tahajud. Makanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada adzan tengah malam. Itu syariat Nabi yang ditinggalkan umat, ya kan ya. Nyatanya ditinggalkan kan. Jarang yang adzan tengah malam. Ya cuman gitu, kalau mau dijalankan supaya orang nggak kaget, sosialisasi dulu Pak Guru ya. Ya jamaah, nanti malam jangan kaget, ini pembahasan hadis tentang adzan tengah malam adalah ajaran Nabi yang harus kita tegakkan lagi. Biar jamaah nggak kaget. Ini kok tengah malam adzan apaan? Orang ngigo bukan ya? Dibilangnya orang ngigo, takutnya Pak RT ya. Ini orang ngigo tengah malam ke adzan gitu ya. Ya terserah lah, pokoknya disebutnya tengah malam itu ya jam 1 ke atas lah, terserah kita jam berapa. Ya, nah itu ya cuman karena kita kan ya tadi nggak terbiasa karena lama nggak dijalankan, gitu kan. Kemudian syariat Islam yang
sekarang ditinggalkan umat belum dijalankan dengan baik, yaitu Jumatan berangkat lebih awal. Nabi nyebut berpagi-pagi Jumatan. Ada nggak orang Jumatan berangkat jam 9? Itu syariat Islam, hadisnya sahih. Itu kan ya. Yang ada berangkat jam 9 jangan-jangan tukang ngepelnya doang. Gitu kan. Kalau jamaah kayaknya jarang kan ya. Ya kecuali Masjidil Haram, iya jam 8 juga udah penuh udah isinya ya. Ya karena apa? Karena Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jumat itu hari terbaik dalam seminggu, sampai kata Imam Ghazali, satu hari dari seminggu Jumat namanya disebut Yaumul Akhirah, satu hari persiapan akhirat, kata Imam Ghazali. Jadi 24 jam dari Kamis habis asar itu udah masuk Jumat sampai Jumat asar. Nah 24 jam itu disebutnya hari persiapan akhirat, alias ngejar pahala sebanyak-banyaknya, 6 hari untuk dunia, 1 hari untuk akhirat. Itu. Nah ini syariat Nabi Jumatan berangkat pagi-pagi ini yang kayaknya jarang orang menjalankan, kecuali tukang bersih-bersihnya doang. Bagus ya. Tapi kan dia juga gak niat Jumatan pagi kan, cuma niat bersihin doang bukan. Harusnya dia niat sekalian niat Jumat pagi-pagi sambil niat membersihkan masjid. Kalau niatnya membersihkan doang tetap nggak masuk di hadis tadi. Gitu. Bahasanya udah ada karena makmurnya mepet di Jumat. Ya kan hadisnya gitu. Jadi setiap pagi bangun pagi Jumat itu malaikat yang nyatet ngabsen orang Jumatan di pintu itu dari pagi. Ya siapa yang datang paling awal, kata malaikat yang nyatet pahala nih, saya kasih catatan kamu dapat pahala sama dengan kurban unta. Gitu. Datang lagi berikutnya, ya jam 9 datang, dicatat lagi malaikat ini Anda dapat hadiah bonus sama dengan kurban pahala berbentuk. Iya nanti kalau sudah masuk di Anda udah diabsen kan, nanti kalau udah muadzin mengumandangkan azan, buku tadi malaikat tutup. Ya. Tidak, maksud Pak Haji mah absen kayak PNS dia. Iya, pagi masuk absen langsung keluar kantor, balik lagi sore. Ya malaikat dicatat tapi balik lagi, ya udah nanti dicoret lagi malaikat, kalau balik lagi baru dicatat lagi yang Jumatan. Jadi itu. Kemudian syariat Nabi yang ditinggalkan umat Islam itu adalah bagi waris sesuai Al-Quran. Gitu. Ya sekarang rame kan Pak Haji ya. Apalagi dengan bahasa gender, emansipasi dan seterusnya. Itu dunia makin maju, akhirnya terjadilah perubahan itu. Kata anak perempuan, mau sebagian saya separuh daripada kakak saya yang laki-laki, kan sama-sama anak abah, sama-sama dididik, sama-sama sarjana, kenapa warisannya separuh saya? Itu akhirnya berubahlah ya pembagian waris sesuai dengan maunya dia, bukan maunya Al-Quran. Tetapi apakah benar? Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Maksudnya begini, kalau dibagi waris walaupun nggak sesuai dengan Al-Quran tapi semuanya ridho dan ikhlas, maka dibenarkan. Tapi kalau nggak ridho baru pakai Al-Quran. Kalau sengketa baru pakai Al-Quran. Tapi kalau nggak jadi sengketa, saling ridho boleh. Ya misalnya orang punya anak 2 laki dengan perempuan, punya warisan 3 miliar. Ya kan, mestinya kan yang laki dapat 2 miliar, yang perempuan dapat 1 miliar. Itu Al-Quran. Kemudian anak laki-laki ini kebetulan waktu dibagi, anak laki-lakinya sudah jadi pengusaha miliarder.
udah kaya raya saudara laki-lakinya, uangnya udah triliunan kok. Begitu dibagi, kata saudara laki-laki, udah dek, kamu kan perempuan harusnya dapat 1 M, saya dapat 2 M. Karena saya udah kaya, udahlah buat kamu semua. Itu boleh dalam Islam. Tapi harus tanda tangan zaman sekarang loh ya. Tanda tangan meterai dengan disaksikan banyak orang. Karena kalau enggak khawatir dia ridho, anaknya enggak ridho gitu kan. Dia mungkin ridho kan, mau nerima, tapi nanti anaknya boleh jadi enggak nerima. Maka harus ada hitam di atas putih. Gitu zaman sekarang. Ya karena sekarang jangankan warisan, uang wakaf aja digugat kok sekarang. Benar nggak Pak Gus? Di Jakarta Utara itu masjid digugat sama ahli waris, akhirnya masjidnya dijual, madrasahnya dijual sama cucunya yang wakaf itu. Karena zaman dulu wakafnya nggak pakai surat. Bagus ya. Yang dulu kan nggak pakai surat Pak Guru ya. Ini wakaf buat masjid dulu nggak ada surat. Dan nyatanya kan benar di pengadilan memang nama bapaknya bukan nama wakaf kan. Itu makanya sekarang masjid itu ditertibkan oleh badan wakaf harusnya ya. Kalau enggak boleh jadi digugat sama anak cucunya karena kebetulan tanah pinggir jalan mahal. Itu bisa terjadi ya. Ya gitu itu. Jadi niat belajar ilmu untuk menegakkan syariat Islam yang ditinggalkan umat Islam. Setelah itu, kemudian etika Islam yang ditinggalkan banyak sekali cari ilmu. Misalnya murid harus datang lebih dulu dari gurunya. Nah sekarang kalau di sekolah Pak Guru udah jalan ya? Muridnya sama gurunya duluan mana? Ada pelajaran kesilangan, ada aja katanya. Ya makanya justru yang menerapkan akhlak begini ini justru bukan Muslim. Ya sekolahan yang bukan Muslim itu lebih disiplin. Ya contoh misalnya ada sekolahan itu di Serpong namanya SGU, Swiss German University itu kan punya Jerman sama Prancis. Itu kalau dipatokan di situ jam 7 harus masuk, mau dosen mau mahasiswa jam 7 dikunci nggak bisa masuk. Semuanya berlaku, mahasiswa maupun guru sama. Lewat jam 7 pulang lagi, dosen maupun mahasiswa. Itu. Yang nerapin malah bukan Muslim kan ya Pak Gurunya tanya. Harusnya yang begitu yang Muslim. Lah ini susah kan ya. Ya untuk mendapatkan keberkahan ilmu, murid harus datang lebih dulu daripada gurunya. Itu normalnya, kecuali masih tahap TK. Ya. Kalau tahapnya TK dan sejenis TK, justru gurunya dulu yang datang. Ini Pak Guru ya. Kalau anak TK, anak SD, itu gurunya dulu yang datang. Kenapa? Karena meneladani murid. Gitu. Ya karena murid disuruh salam, kalau ketemu guru salam. Lah kalau gurunya belum datang salam, sekolahan kosong dijawab sama siapa? Gitu. Ya iya kan, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak taunya nggak ada gurunya. Suara apa itu? Saya kabur muridnya kok jawab nggak ada gurunya. Jangan-jangan setan yang jawab di dalam sekolahan yang kosong kan gitu itu jadi beda juga. Jadi hal-hal yang semacam itu tujuan orang cari ilmu, artinya cari ilmu harus sifatnya inovatif, ada gebrakan-gebrakan baru terhadap ajaran Islam yang ditinggalkan umat itu sendiri ya gitu. Jadi kalau nggak ada terobosan ya itu mah sama aja cari ilmu ngekor aja, nggak ada inovasi. Ya inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada tambah wawasan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taman banget. Selamat banget. 14 ya. Selamat ya. Bukan doanya. Iya, selamat sehat intinya.